Welcome to our channel. Agama Buddha didasarkan pada kehidupan dan ajaran seorang manusia spiritualis yang dikenal sebagai Buddha. Pertanyaannya, siapakah Buddha itu? Mendengar ini, kita mungkin akan teringat dengan sejumlah patung laki-laki bertubuh tambun yang populer di berbagai belahan dunia. Namun, penting untuk diketahui, gambaran standar patung Buddha hari ini ternyata berasal dari biksu Tiongkok abad ke-10. Sebab pada awalnya, ajaran agama Buddha tidak pernah bermaksud mendirikan patung. Bahkan dapat dikatakan patung Buddha pada akhirnya hadir akibat asimilasi budaya Hellenisme dari bangsa Yunani. Jadi, siapa itu Buddha? Jawabannya akan kita temukan ketika pembahasan berikut mundur hingga abad ke-5 atau 6 sebelum Masehi untuk menemui seorang guru spiritual bernama Siddhartha Gautama. Sebelum terlalu jauh, mari untuk membuat pembahasan ini terstruktur dengan mengetahui asumsi Buddha tentang bagaimana alam semesta bekerja. Pada dasarnya ini tidak sesederhana hari kelahiran semata. Tidak hanya tentang pemahaman umum, melainkan turut menyenggol tentang siapa Buddha, dari mana ia berasal, serta apa yang ia lakukan. Berikut apa saja yang diyakini para sarjana tentang Buddha sebagai seorang tokoh sejarah. Buddha adalah gelar, bukan nama pribadi. Bersumber dari laman history, sebagai pendiri agama, Buddha dianggap sebagai makhluk yang luar biasa, tetapi bukan dewa. Kata Buddha sendiri berarti tercerahkan. Sementara itu, umat Buddha menganut konsep karma alias hukum sebab akibat, serta reinkarnasi atau siklus kelahiran kembali yang berkelanjutan. Buddha merepresentasikan alam semesta seperti Dharma Cakra, yakni ajaran kebenaran yang diandaikan seperti lingkaran atau roda dari sebab dan akibat. Artinya, sebab yang satu timbul dari sebab yang lainnya. Pengikut Buddha percaya bahwa terlahir kembali merupakan siklus manusia setelah kematian, di mana kelahiran kembali yang tiada henti-hentinya berkaitan dengan kehidupan sebelumnya, namun tidak yakin dengan yang kekal serta hancurnya jiwa. Kelahiran ini berlangsung berulang-ulang, tidak berujung, lahir, menderita, mati, dan begitulah seterusnya. Hal inilah yang kemudian dikenal sebagai samsara. Meski begitu, Sang Buddha adalah orang yang telah mengatasi penderitaan samsara dengan mencapai nirwana. Istilah ini lalu diterjemahkan sebagai kebangkitan atau pencerahan. Karena sekali Buddha telah mencapai nirwana, maka ia tidak lagi tunduk pada samsara dan siklus tak berujung. Setelah menjelajahi catatan Buddha tradisional, selanjutnya kita bisa bertanya mengenai keberadaan Buddha sebagai tokoh sejarah. Ya, kita sedang membicarakan Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha yang kemudian dikenal sebagai Buddha. Ada yang beranggapan bahwa ia hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Namun menurut beberapa sarjana, Buddha lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi atau mungkin pada awal 624 sebelum Masehi. Peneliti lain percaya ia lahir bahkan kemudian hidup hingga akhir 448 sebelum Masehi. Serta beberapa umat Buddha percaya bahwa Buddha Gautama hidup dari 563 sebelum Masehi hingga 483 sebelum Masehi. Meski demikian, hampir semua sarjana percaya Siddhartha Gautama lahir di Lumbini, Nepal saat ini. Pada tahun 2013, para arkeolog yang bekerja di Lumbini menemukan bukti kuil pohon yang mendahului kuil Buddha lainnya sekitar 300 tahun. Ini memberikan bukti baru bahwa Buddha mungkin lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mengutip situs Biography, Gautama tumbuh sebagai putra seorang penguasa klan Shakya yang dilahirkan dalam keluarga kaya sebagai pangeran di Nepal saat ini. Meski hidupnya mudah, Gautama akhirnya tergerak oleh penderitaan di dunia. Ibu Siddhartha Gautama meninggal 7 hari setelah melahirkannya. Kemudian oleh orang suci, ia disebut akan menjadi raja atau pemimpin militer, atau akan menjadi pemimpin spiritual yang hebat. Nah, untuk melindungi putranya dari kesengsaraan dan penderitaan dunia, sang ayah kemudian membesarkannya dalam kemewahan di sebuah istana yang dibangun hanya untuknya. Tentu saja untuk melindungi anak tersebut dari pengetahuan agama,
kesulitan manusia, serta dunia luar. Menurut legenda, ia menikah pada usia 16 tahun dan segera memiliki seorang putra setelahnya. Dari sini, kehidupan pengasingan duniawi Siddhartha Gautama akan terjadi dalam hitungan 13 tahun lagi. Sang pangeran mencapai usia dewasa dengan sedikit pengalaman tentang dunia di luar tembok istana. Tetapi suatu hari ia berkelana dengan seorang kusir dan dengan cepat dihadapkan pada kenyataan kelemahan manusia. Pertama, ia melihat seorang laki-laki yang sangat tua dan kusir menjelaskan bahwa semua orang tumbuh tua. Berkat pertanyaan-pertanyaan tentang semua yang belum pernah dialaminya, kemudian membawanya untuk melakukan lebih banyak perjalanan. Nah, pada perjalanan-perjalanan berikutnya, ia bertemu dengan seorang pria yang sakit, mayat yang membusuk, dan seorang petapa. Sang kusir menjelaskan bahwa petapa itu telah meninggalkan dunia untuk mencari pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Menyaksikan semua itu, siapa sangka keesokan harinya pada usia 29 tahun, ia meninggalkan kerajaan, istri juga putranya untuk mengikuti jalan yang lebih spiritual. Siddhartha Gautama kemudian bertekad untuk menemukan cara meringankan penderitaan universal dalam setiap perjalanannya. Sebelum kelahiran Buddha, ada yang namanya Bodhisattva. Dalam ajaran Mahayana, seorang Bodhisattva mengambil sumpah tidak untuk masuk ke dalam nirwana sebelum semua mencapai sikap Buddha. Bisa dibilang bahwa Bodhisattva merupakan panutan semua umat Buddha. Bodhisattva mengorbankan diri membantu makhluk lain mendapatkan pencerahan. Dikenal dengan sifat welas asih, tidak egois, dan rela berkorban. Setelah jutaan kehidupan secara bertahap mengumpulkan kebajikan dan karma baik, sang Bodhisattva akhirnya lahir dalam apa yang oleh tradisi Buddha dianggap sebagai tubuh manusia terakhirnya, yaitu Siddhartha Gautama. Tidak bisa dibungkiri bahwa kisah hidup Siddhartha Gautama tidak membentuk narasi tunggal yang tidak berubah. Ada banyak variasi dan kisah-kisah kehidupan serta ajaran Buddha membentuk ringkasan yang luas. Paul Harrison, co-director Ho Center for Buddhist Studies di Stanford kepada Life Science mengatakan, sastra Buddhis sangat besar. Sebagaimana diketahui, pengetahuan mengenai Buddha hanya diperoleh melalui catatan yang ditinggalkan oleh para pengikutnya selama berabad-abad. Tidak ada konfirmasi independen dari hidupnya, sehingga fakta kehidupan sejarah Buddha sangat bergantung pada cerita legendaris. Menurut Harrison, adil untuk mengatakan bahwa Buddhisme memiliki lebih banyak kitab suci daripada tradisi agama lainnya. Mereka mentransmisikan semua itu dengan prestasi ingatan yang luar biasa. Kisah-kisah legendaris ini menggambarkan gambaran ideal sang Buddha. Namun, kisah-kisah itu kemungkinan besar mengandung inti kebenaran sejarah. Para sarjana itu pun setuju bahwa Buddha memang ada, namun tanggal dan peristiwa spesifik dalam hidupnya masih diperdebatkan. Siddhartha Gautama mencapai pencerahan spiritual dan menjadi Buddha, pendiri agama terbesar keempat di dunia. Ketika Gautama meninggal sekitar tahun 483 sebelum Masehi, para pengikutnya mulai mengorganisasi gerakan keagamaan. Ajaran Buddha menjadi dasar bagi apa yang akan berkembang menjadi agama Buddha. Meski begitu, beberapa cendekiawan tidak mengakui Buddhisme sebagai agama yang terorganisasi, melainkan lebih kepada cara hidup atau tradisi spiritual. Ketika meninggal di usia 80 tahun, dikatakan bahwa Siddhartha Gautama memberitahu murid-muridnya bahwa mereka tidak boleh mengikuti pemimpin kecuali untuk menjadi terangmu sendiri. Sang Buddha tidak diragukan lagi merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Ajarannya pun telah memengaruhi segala sesuatu, mulai dari berbagai kepercayaan lain, sastra, hingga filsafat. Entah di India, maupun jangkauan yang merambat hingga ke penjuru terjauh di dunia. Terlepas dari apapun agamamu hari ini, menurut kalian, hal menarik apa yang bisa dipelajari lewat ajaran Buddha?